Hai, di sini saya akan menjelaskan tentang bencana tsunami. Tsunami merupakan gelombang air laut besar yang dipicu oleh pusaran air bawah laut karena pergeseran lempeng, tanah longsor, erupsi gunung api, dan jatuhnya meteor. Tsunami dapat bergerak dengan kecepatan sangat tinggi dan dapat mencapai daratan dengan ketinggian gelombang hingga 30 meter. Lalu, apa saja jenis-jenis bencana tsunami? Yang pertama yaitu ada mikrotsunami. Jenis tsunami ini tak bisa dideteksi oleh mata dan relatif berbahaya karena jenis ini memiliki amplitudo yang kecil sehingga sangat sulit untuk dideteksi lebih awal dan harus menggunakan alat tertentu. Kemudian, tsunami yang kedua yaitu tsunami lokal. Jenis ini memiliki dampak yang menghancurkan, terbatas pada radius 100 km dari sumber gempa. Pada umumnya, tsunami lokal ini timbul karena gempa bumi, tanah longsor, dan aliran lahar vulkanik. Kemudian jenis tsunami yang ketiga yaitu tsunami jauh. Tsunami jauh ini bermula dari tsunami yang lokal. Cara tsunami atau tsunami jauh ini merupakan gabungan gelombang lokal yang melintasi samudra dengan energi yang sangat besar. Dampak kehancuran dapat mencapai radius lebih dari 1000 km. Salah satunya terjadi di Aceh pada tahun 2004 yang lalu. Kemudian, jenis tsunami selanjutnya yaitu tsunami regional. Tsunami jenis ini lebih besar 10 kali lipat dari tsunami lokal dan dampaknya mencapai 1000 km dari sumbernya. Tsunami ini memiliki waktu perjalanan 1-3 jam dari titik sumbernya. Selanjutnya, jenis tsunami atmosfer. Bukan hanya berdampak di daratan, tsunami juga menimbulkan tekanan atmosfer yang melaju cepat di atas laut yang dangkal. Kecepatan ini hampir sama dengan kecepatan gelombang. Lalu, apa yang menyebabkan tsunami bisa terjadi? Ternyata, tsunami ini dapat dipicu oleh gangguan pada dasar laut yang menyebabkan perpindahan sejumlah besar air. Nah, peristiwa-peristiwa yang dapat menyebabkan perpindahan air ini seperti gempa bumi bawah laut, longsor yang terjadi di dasar laut, jatuhnya benda ke dalam air seperti letusan gunung, meteor, atau ledakan senjata. Setelah kita mengetahui apa penyebabnya, kita juga harus mengetahui apa akibat dari tsunami tersebut. Jadi, tsunami yang mencapai daratan dapat menyebabkan kenaikan permukaan air hingga 15-30 meter. Wow, seram sekali teman-teman. Banjir yang dihasilkan ini dapat bergerak cepat hingga 90 km per jam dan menjangkau hingga beberapa kilometer dari pantai. Saat banjir tsunami mulai surut, arus balik air ke laut juga dapat menimbulkan kerusakan yang besar. Lalu bagaimana cara menanggulangi bencana tsunami? Yang pertama, perlindungan garis pantai. Karena kejadian atau fenomena tsunami ini tidak akan berpindah ke daratan, semua pasti terjadi di lautan. Tentunya hal ini akan mempermudah perlindungan atau penanggulangan yang terjadi. Jadi, Anda bisa melakukan perlindungan garis pantai, mulai dari menetapkan aturan akan pembangunan wilayah pantai, membangun tembok penahan atau pemecah air laut, menggunakan hutan mangrove atau pohon laut lainnya yang besar dan tidak mencemari laut. Yang kedua, sistem peringatan dini. Tsunami ini seringkali menyerang Jepang, yang akhirnya menyebabkan negara matahari terbit ini menciptakan alat untuk bisa mendeteksi apakah gempa yang ada bisa menyebabkan tsunami atau tidak. Dan yang ketiga, pendidikan mengenai tsunami. Pendidikan tsunami ini sangatlah penting karena berkaitan dengan pemahaman masyarakat akan bencana alam ini. Penyebab maupun tanda ataupun sifat tsunami ini bisa dilakukan dengan penyuluhan terhadap warga melalui pertemuan antar masyarakat, media elektronik, berbagi informasi di sekolah. Intinya, tersampaikan pemahaman akan bencana alam agar masyarakat mengerti bagaimana evakuasi yang harusnya dilakukan. Dan yang terakhir, Satgas Penanganan Bencana. Satgas ini merupakan orang yang penting dalam berbagai area dengan fokus menangani masalah ketika bencana alam terjadi. Baik teman-teman, sekian dan terima kasih.
Jaga diri Anda dimanapun Anda berada dan selalu berhati-hati. Sampai jumpa.